Oke, Anda masih menyaksikan kami di Dua Sisi pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengar Mas Sofyan Sauri dan juga Mas Satriawan Salim. Saatnya kita berganti pemain ya. Ini kita dari saya ingin mengundang Ibu Rostin Ilyas. Saya ingin berganti juga Mas Wawan, kami persilakan pengamat intelijen kita yang tadi sudah sedikit berbicara ya. Sehat Mas Wawan. Lama gak ketemu. Dipertemukan di Dua Sisi ya. Mas Wawan, dari perbincangan kita tadi Mas Wawan, saya ingin coba mendalami lebih lanjut lagi begitu ya. Artinya gini, bisa dikatakan tadi data dari Mas Sofyan dan kita merasakan sama kesejukan, kedamaian 3 tahun ini ya, tidak ada teror. Dan ada kejadian di SMA 72 seperti itu. Nah, kemudian ada rilis Densus 88 yang memang bekerjasama dengan KPAI dan lain sebagainya dalam rilis tersebut. Pertanyaan saya, ini benar-benar ada atau memang setelah sekian tahun ini bisa dikatakan vakum begitu aktivitas dari lembaga-lembaga ini begitu. Nah, aji mumpung nih ada kejadian 72 triggernya di sini. Sebetulnya mic-nya boleh silakan. Sebetulnya bukan aji mumpung karena memang tugas dan kewajiban. Kemudian penjelasan kepada masyarakat kan perlu didengar dari lembaga yang berkompeten. Ya. Kalau dibilang dalam 3 tahun ini vakum, bukan berarti vakum, tapi terus dilakukan langkah-langkah peredaan. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu sudah bisa gerakan apa? Eliminasi kebijakan anti radikalisme. Anti radikalisme. Dan undang-undang sekarang undang-undang anti teror kan berubah. Jadi ada perubahan-perubahan signifikan di mana orang masih dalam tahap perencanaan sudah bisa dilakukan pengamanan. Itu pencegahan itu lebih diutamakan. Dan terus dilakukan patroli cyber kerjasama dengan berbagai elemen. Dan ini memang tidak bisa sendirian. Tingkah laku anak-anak. Nah, ini menarik nih tingkah laku. Kebanyakan orang tua kadang-kadang karena kalau anak sudah pulang kemudian di kamar diem saja. Udah biarin aja gitu. Biarin aja enggak apa-apa. Tapi orang tua harus tahu kepada siapa anak itu berhubungan, terutama di media sosial. Banyak sekali hal-hal yang justru mereka melakukan itu secara diam-diam. Dan ketika dulu pengalaman ya, kita lakukan patroli cyber, itu ada yang menyebarkan kata-kata yang bersikap sara, yang bisa membenturkan satu sama lain. Kemudian setelah dideteksi dan dijejak, itu dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak yang kebetulan berkebutuhan khusus. Dan kita mau apa? Mau nindak kadang-kadang kan tidak tega. Akhirnya kita ngomong dengan orang tuanya. Bapak, Ibu mohon izin ini putranya atau putrinya sedemikian rupa berselancar di dunia maya. Baru kaget. Orang itu kaget. Wah, saya nggak tahu. Nah, ini maka kita kasih tahu. Sebelum itu terjadi. Maka terus kita pesannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak di dunia maya, orang tua perlu berinteraksi. Tanpa harus menghakimi atau tanpa harus menjudge dia, wah kamu ngapain, sehingga dia menjadi tidak terbuka. Tapi kalau dia kemudian terhubung terhadap suatu gerakan-gerakan dan bisa berinteraksi, bertanya maupun mengimplementasikan sesuatu yang mengarah kepada aksi teror, ini yang justru menjadi dark number yang perlu terus-menerus disikapi. Kerjasama satu sama lain termasuk dengan guru, bagaimana sih sebetulnya anak-anak juga mau terbuka. Kadang-kadang anak terlalu ditekan menjadi tertutup, dia menjadi menyendiri apalagi kalau terjadi bullying. Saya juga melihat bullying membuat anak-anak terutama yang juga tidak bisa terbuka atau introvert. Ini terkadang ada dendam yang membara dan bisa melakukan apa saja dengan jadi bom waktu begitu. Justru itu. Maka ini satu kebersamaan dari BP, kemudian juga dari pihak komite ya. Saya kebetulan ketua komite. Komite sekolah di SMA 106 dan juga Global Islamic School Sonet. Itu kita pendekatan dengan orang tua. Kemudian dengan komite-komite yang lain, kami bekerja sama. Kemudian kebersamaan antar kementerian lembaga yang di dalam hal ini Humas. Dulu saya wakil ketua Baku Humas di antar kementerian lembaga. Ini selalu berinteraksi bahwa kita semua harus aware. Tujuannya adalah
cegah dini. Baik. Kalau sudah terjadi, wah repot. Baik, saya ingin ke Bu Rostin. Bu Rostin ini berbicara soal kasus di 72 anak berkonflik dengan hukum, kemudian berbicara soal 110 anak yang direkrut jaringan teroris. Apa yang Anda lihat dari Gini ya dua Mas, peristiwa ini? dari awal sampai sekarang ini yang aku lihat adalah penanganan reaktif, penanganan rehabilitatif, bukan preventif edukatif. Kenapa? Penanganan preventif edukatif itu belum ada victim. Oke. Ya, dan kalau tidak ada victim itu tidak seksi, udah itu aja. Itu udah jelas deh, kelihatan sekali. Nah ini stop lah kita berpikiran seperti ini. Kalau kita memang mau menyelesaikan masalah ini dengan benar. Serius. Oke. Serius gitu loh ya. Karena kalau enggak ini akan bahaya. Karena anak begitu dia dibully, sorry ya, yang namanya teroris itu seksi loh. Keren bagi anak-anak remaja. Justru yang enggak masuk, seperti anak yang ngerokok. Yang keren ini apanya? Gini, seperti anak yang enggak ikut merokok, dia dianggapnya enggak keren. Oke, FOMO lah kalau bahasa anak sekarang FOMO gitu ya. Ya FOMO lah gitu. Nah sekarang teroris ini begitu. Nah apa kita akan diem? Apalagi ini dengan ujuk-ujuk dalam tanda petik 110 tadi muncul. Iya. Nah kita orang, kita aja juga bisa, I have to say sorry ya, mungkin ini nggak bagus diomongin ya, tapi memang kok kayaknya disengaja ya gitu loh. Kok kayaknya ada sesuatu meskipun itu tidak. Ya bisa aja kita bilang tidak, tapi bisa juga bilang iya. Ada kan, sesuatu gitu itu apa maksudnya? Ada sesuatu itu bahwa ini seksi. Gitu loh. Iki ono duite gitu loh ya. Iki ono duite. Rasa guyu Mas kan. Oke, Mas Wawan, setuju dengan apa yang disampaikan Itu pertanyaan Bu Rostin? yang harus di ini loh. Iya, Terkadang jadi itu. orang atau anak melihat sesuatu dan ada ketertarikan. Mencontoh kejadian di Kanada, kejadian di Amerika, Iya, iya. ataupun Iya, di iya, iya. Selandia Baru. Selandia Baru. Elde baru. Ya, setuju Ini kita dengan yang itu. juga kewajiban kita untuk memberikan satu pemahaman-pemahaman kepada adik-adik kita ini. Iya. Memang ada anak-anak di bom Kuningan dulu pelakunya juga anak SMA kelas 3 Iya. di wilayah Bogor. Dan ketika kita teliti di sekolah baik-baik saja. Tapi kepada siapa dia bergaul di luar sekolah, ini yang perlu bersama-sama. Oke. Orang tua tidak boleh terlalu cuek. Lingkungan juga jangan terlalu cuek. Oke. Nah, kemudian bagi remaja jangan malu bertanya untuk kepada mereka yang lebih paham untuk itu. Sebab kalau tidak akhirnya dia coba-coba, namanya coba-coba, akhirnya dia bertanya dijawab langsung oleh mentor yang di alam sana, ya kan? Berbeda dengan dulu kan usroh-usroh itu ketemu 5 orang, 4 orang. Ya. Nah, sekarang itu bisa interaksi begitu. Oke. Nah, kalau ini tidak ada yang meliterasi atau melakukan counter di antar remaja, kan ada tutor sebaya Oke. di antara mereka. Ini menjadi PR kita semua. Oke. Baik, ini Mas Satriwan dari tadi udah angkat tangan, Vi. Nanti kita kasih kesempatan. Ya, Silakan, terima Mas kasih. Satriwan. Kalau dari Pak Wawan, saya pikir itu bukan solusi yang sistematis terstruktur ya. Itu menjadi persoalan pribadi-pribadi ya. Mestinya kan negara itu kan perspektifnya struktural, regulasi, ada biaya, anggaran, kemudian juga ada mereka punya pengaruh yang kuat gitu. Misal, bagaimana cara pencegahannya supaya anak-anak kita tidak mengakses kepada konten-konten yang radikal tadi. Kalau Australia kan sudah melarang misalnya anak tidak boleh menggunakan media sosial di bawah 16 tahun. Non-Australia ya. Ya, kemudian juga di Eropa sama Amerika Pak, plus Korea Selatan, Jepang itu sudah melarang anak membawa gawai ke sekolah. Gitu ya. Nah, kalau di kita sekedar himbauan-himbauan seperti itu susah Pak. Menurut data KPAI 79,5% anak yang menggunakan gawai usia anak itu tidak diawasi oleh orang tua Pak. 79,5%. Oke. Sangat besar sekali. Jadi kalau kita beri hanya himbauan, ayo komite sekolah seperti ini, orang tua. Bagaimana orang tua literasi digital kita rendah Pak. Betul. Ya kan kemudian orang tua juga sibuk bekerja, ke sawah, berdagang dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau perspektifnya negara jangan sekedar sosialisasi, himbauan. Baik. Memang tidak bisa mengawasi total 100%, tidak. Sekolah juga berupaya pada saat-saat jam-jam itu mereka harus mengumpulkan gadget-gadget mereka ya. Kemudian BP juga secara berkala juga melihat konseling itu dan ini dilakukan secara berkesinambungan. Kalau ada 1-2 oknum yang terjadi, ini memang terkadang terselip. Tapi upaya untuk melakukan pendekatan itu terus-menerus. Kami juga
waktu itu menceramai juga para rektor se-Indonesia bersama Menteri Pendidikan untuk memberikan pemahaman supaya pihak rektorat juga nanti menularkan ke bawah. Demikian juga dengan kepala-kepala sekolah di perwilayah itu kami lakukan secara terus-menerus. Kemudian kami hadir juga di sekolah-sekolah OSIS kita kumpulkan juga memberikan literasi itu. Hanya memang pikiran orang kan berbeda. Kita ingin mengajak, menghimbau, tapi ada 1-2 kemungkinan penyebab-penyebab khusus yang terselip itu yang menjadi PR